Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para bapak, para ibu saudara sekalian, jamaah Masjid Baitul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Juga teriring doa semoga para bapak jamaah sekalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'at tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan malam ini, mari kita awali pertemuan ini dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah, semoga Allah sehatkan kita semua lahir dan batin. Kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini hasil ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dulu dengan baca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika
min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan pengajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang berisi hadis-hadis pilihan yang merupakan intisari dari karya dua imam, yakni Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan masuk ke dalam hadis nomor 6. Kita beri judul tentang ibadah sunnah, ibadah fardu dan ibadah sunnah. Silakan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Talhah bin Ubaidillah. Ini hadis diriwayatkan dari Talhah bin Ubaidillah. Yang saya tahu beliau itu wafat tahun 36 Hijriyah atau sekitar 656 Miladiyah. Karena tahun lahirnya tidak diketahui secara pasti. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi, Talhah namanya, bin Ubaidillah bin Ka'ab bin Sa'id. Nah, ini beliau Talhah bin Ubaidillah ini termasuk di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ada 10, Pak. Ada 10. Nah, di antaranya Talhah bin Ubaidillah ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Talhah bin Ubaidillah qala, Talhah bin Ubaidillah berkata, Ja'a rajulun. Satu waktu pernah datang seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam sebuah forum halaqah atau istilah kita riungan, dalam satu majelis, satu tempat duduk. Datang ini seorang laki-laki kepada Rasulullah, min ahli Najdin, dari wilayah Najd. Berarti si laki-laki ini adalah salah satu penduduk Najd. Najd itu sebuah wilayah yang kalau hari ini masuk negara Saudi Arabia. Najd, ya, bagian tengah dari semenanjung Arab, dan bagiannya termasuk dataran tinggi. Kalau hari ini sekitar ketinggiannya 762 sampai 1525 meter di atas permukaan laut. Ini Najd. Ya. Nah, satu waktu laki-laki Najd itu datang kepada Rasulullah SAW, sa'irul ra'si, tentang kondisi atau keadaan tubuhnya dijelaskan di sini, sa'irul ra'si, yang mana acak-acakan, ar-ra'si kepala, maksudnya rambutnya acak-acakan karena jauh, ya, dari tempat Nabi saat itu jauh. Ini laki-laki dari Najd, rambutnya acak-acakan. Yusma'u dawiyu sautihi. Yusma'u itu simak, artinya mendengar. Sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, simaklah, artinya dengarlah gitu. Yusma'u dawiyu sauti. Saut itu artinya suara. Nah, si laki-laki dari penduduk Najd ini udah rambutnya acak-acakan, tapi suaranya keras. Ya, ini termasuk kalau di Arab itu ada orang-orang Arab Badawi, Arab pedalaman, ya, termasuk kalau Arab pedalaman itu suaranya lantang, keras, ya, Arab pegunungan. Wala yubqahu ma yaqulu hatta dana fa idza wa yas'alu anil Islam. Suaranya memang keras, tapi perkataannya tidak bisa dipahami. Ya. La yubqahu, fiqih itu artinya pemahaman, ya. Fiqih, pemahaman. Tafaqquh fid din, pemahaman tentang agama. Ini orang suaranya memang keras, tapi la yubqahu ma yaqulu,
tidak bisa dipahami mayakul apa yang ia ucapkan. Hatta sehingga dana, ketika ia sudah dana itu artinya secara bahasa rendah atau dekat ya, dana. Jadi enaknya kalau kita ngaji perkata, paham bahasanya, bukan terjemahan. Kalau terjemahan gampang, hari ini bisa kita cari di mana-mana. Tapi kan kita harus paham juga asli katanya apa, bahasa Arabnya apa, terjemahannya apa. Nah, ini orang gak kedengeran ngomongnya, sampai kemudian hatta sehingga dana mendekat. Kemudian laki-laki ini mendekat, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Oh, baru kalau udah dekat kedengeran, ternyata dia itu apa? Yas'alu, bertanya, 'anil Islam, tentang Islam. Oh, ini orang datang nanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lantas bersabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kemudian menyampaikan bahwa poin penting dan ra'sun fil Islam, sesuatu yang pokok dalam Islam. Ra'sun itu kepala ya, maksud kepala itu ya sesuatu yang pokok, yang penting dalam Islam itu apa? Beliau menyampaikan khamsu sholawatin, 5 sholat, maksudnya 5 waktu sholat, fil yaumi wal lailah, di siang hari. Yaum itu secara bahasa memang hari, maksudnya di siang hari, wal lailah, dan di malam hari. Total berapa? 5 waktu, 17 rakaat. Itu yang pokok, kerjain. Yang fardu, kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Ini aja dulu yang pokok itu. Karena kita sudah pernah bahas dalam beberapa pertemuan terdahulu, dari rukun Islam yang 5 ini, setelah baginda Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, kalimat syahadat, kemudian beliau li'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah, syahadat. Baru ketika setahun sebelum hijrah beliau diisrokan dan dimi'rajkan, ada yang namanya perintah sholat yang mulanya 50 kemudian jadi 5 waktu. Lanjut, ketika hijrah tahun pertama, tahun kedua baru ada syariat atau perintah atau aturan puasa wajib, puasa fardu Ramadan, berangsur. Kemudian baru masih di tahun kedua, kalau tadi ayat puasa Ramadan Al-Baqarah 183 turun bulan Sya'ban, kemudian pelaksanaannya bulan depannya yakni Ramadan. Di bulan Ramadan sekitar 3 hari lagi jelang Idul Fitri baru turun perintah tentang menunaikan zakat. Baru kemudian tahun ke-6 ada perintah haji. Tapi ketika Nabi mau melaksanakan ibadah haji itu dihalang-halangi, diembargo, dan terjadi perjanjian Hudaybiyah. Baru tahun ke-8 umat Islam bisa ibadah haji. Sempurnalah rukun Islam yang 5. Tapi ini yang pokoknya adalah sholat 5 waktu. Faqala, setelah si laki-laki tadi yang bertanya tentang perkara Islam, Nabi sampaikan tentang sholat, nanya lagi. Faqala, kata si laki-laki tadi, hal alayya ghairuha, ya Rasulullah, adakah kewajiban bagiku selain yang fardu 5 waktu tadi? Wah, ini orang berarti udah siap konsisten komitmen dengan yang fardu. Kadang-kala orang hari ini yang sudah terlena oleh kesibukan dunia, padahal itu adalah ujian, belum tentu anugerah. Karena ujian itu tidak melulu yang tidak mengenakan, bisa saja ujian itu sesuatu yang mengenakan, kemudian melenakan, kemudian menipu daya, akhirnya lupa yang fardu. Nabi Sulaiman saja dalam surah An-Naml ayat 40 ketika beliau mendapatkan singgasana Ratu Balqis, beliau berkata apa? Hadza min fadli Rabbi,
Ini adalah karunia, anugerah dari Tuhanku. Belum beres. Kalau kita kan cuma sampai situ doang tuh rata-rata. Dapat mobil baru. Hadza min fadli Rabbi. Lupa ada terusannya. Liyabluwani, agar dia, yakni Allah, yakni dhamir atau kata ganti huwa kepada Allah. Agar Allah bala, artinya ujian. Agar dia, yakni Allah, mengujiku, kata Nabi Sulaiman. Aashkuru, apakah aku bersyukur, am akfur, ataukah aku ini kufur nikmat. Siapa tahu dengan apa? Dengan dianugerahinya apapun itu, harta, pangkat, jabatan, tahta dan sebagainya, justru dia malah akan tertipu dalanya. Ya sholat diantaranya kelewat, malah ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kala lucu, orang sholat subuh kagak, ya udah mah kesiangan nggak dikerjain, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya 18 ketiduran, tapi dia minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah urusan hamba. Nggak mikir ini orang, betul nggak? Ya Allah beri hamba rezeki. Lah situ 5 waktu aja kelewat, minta yang lain, nggak malu. Nah, ini orang kembali, laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang Islam, sudah dikasih tahu yang pokok tuh salat yang 5 waktu, yang pardu-pardunya. Nanya apakah ada selain yang 5 waktu? Dijawab sama Nabi, qala, ya kata Nabi, lah yang pardu cukup itu doang, kagak ada yang lain, itu aja dulu kerjain. Ya, bayangin kalau kita jadi yang 50 waktu, 5 waktu aja kelewat, ini pengen 50. Yang pardu cukup segitu. Illa, kecuali kata Nabi, illa antatawwa'a, kecuali ada yang namanya sholat tatawwu. Yang dimaksud sholat tatawwu adalah sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sunnah itu apa? Sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan apa? Tidak mendapat pahala, juga tidak mendapat dosa. Ini kadang-kala ada yang nerjemahinnya apaan? Salat sunnah itu sesuatu yang jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Lah tidak apa-apa, ntar yang ada kecenderungannya apa? Kecenderungannya adalah menyepelekan. Dulu apa? Padahal ada yang kurang. Dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Jadi ada yang hilang tuh apa? Mendapatnya. Iya. Kalau kata mendapatnya dihilangkan, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Kecenderungannya apa? Akan menyepelekan. Maka yang benar apa? Dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak dapat pahala, juga tidak mendapat dosa. Mendingan apaan? Dikerjain. Ya tadi istilahnya kalau ditinggalkan ya rugi. Betul-betul. Maka kita ada sholat sunnah yang rawatib aja dulu, ya. Yang muakkad aja dulu ada berapa? 12. Ada 12. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmidzi, riwayat dari Ummu Habibah, ya, Rasul bersabda apa? Man sholla, siapa orang yang sholat fi yaumin wa lailatin, di siang hari dan di malam hari, berapa? Sintai asyrata rakaatan, 12 rakaat. Ini sholat sunnah rawatib. Rotaba itu artinya susun, tartib artinya tersusun. Ratibul haddad, ratibus syahir, susunan zikir, begitu. Asyahir yang populer, al-haddad yang dikarang, yang disusun oleh al-imam al-arif billah as-sayyid al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Disebutlah kita ratibul haddad, gitu. Nah,
Kembali, siapa orang yang sholat sunnah di siang dan malam hari sebanyak 12 rakaat, apa keutamaan, apa pahalanya? Dunia akan dibangunkan lahu bagi orang yang sholat 12 rakaat total sholat sunnah rawatib tersebut, lahu baginya baitun fil jannah, satu rumah di surga. Rinciannya apa? Arba'an qabla dhuhri. Kalau dalam riwayat ini ya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat 2 kali salam, begitu ya. 4 rakaat salat sunnah qabliyah zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat salat sunnah ba'diyah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat salat sunnah ba'diyah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat salat sunnah ba'diyah isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat salat sunnah qabliyah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh. Total jumlah jam baraha 12. Selain itu berarti ghairu muakkadah. Boleh. Yang penting bukan ba'diyah subuh, bukan ba'diyah asar. Model tadi, seperti tadi kita qabliyah maghrib, boleh. Ghairu muakkadah. Boleh. Yang saya sebutkan tadi hadis dalam kitab Sunan Tirmidzi nomor 415 dan Sunan An-Nasa'i nomor 1794, ini yang muakkadah ya, yang 12. Jaga kalau ini mah jangan kelewat, apalagi sholat sunnah fajar, sholat sunnah qabliyah subuh. Apa kata Nabi? Rakaatal fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi istilah kata ini sholat sunnah, istilah kata lagi apa? Sayang. Tadi rugi kalau tidak dikerjakan. Fasilitasnya ada, artinya pahala keutamaannya jelas ada. Sayang gitu. Nah itu sholat sunnah. Belum lagi ada sholat sunnah yang lain. Apaan contohnya? Sholat sunnah tahajud, qiyamul lail gitu. Ya kalau kita misalnya para bapak yang masih aktif kerja, kalau besok mungkin akan kerja, yang minimal kalau akhir pekan Sabtu dan Ahad libur, yang mau itu ke malam Sabtu dini hari dan Ahad dini hari. Padahal kalau yang mau perginya pagi-pagi naik kereta memburu sebelum subuh, masa iya nggak bisa? Piraku 2 rakaat mati bisa, iya nggak? Ngakunya pengen punya anak soleh solehah, bangun malam sholat tahajud aja kedul, males. Apalagi kalau kita punya masalah, ayo tahajud munajat kepada Allah di malam hari. Wah gitu ya, itu sunnah. Belum lagi ada sholat sunnah duha, sholat sunat isyraq, sholat sunnah apa lagi tuh? Sholat sunat mutlak yang kita juduli sholat hajat. Karena sholat hajat itu sholat mutlak yang dijuduli minta kebutuhan kepada Allah. Hajat, istikharah minta pilihan yang khair. Kalau istighfar minta ghafarah ampunan, ampunan. Kalau istikharah minta pilihan yang baik, khair. Sholat sunat mutlak begitu, cuma dinamakan istikharah. Sholat sunat istikharah itu enggak mesti ada 2 pilihan. Ada satu pilihan, kita minta kepada Allah, ya Allah kira-kira ini baik atau enggak, terusin apa jangan. Jadi istikharah itu tidak melulu yang 2 pilihan, satu juga bisa. Anak kita misalnya keterima kerja tapi jauh misalnya, Pak bagaimana ini, kata anak kita, ya udah istikharah kepada Allah, minta pilih yang terbaik. Kalau dipermudah, kalau hati menjadi tenang, dilancarkan, insya Allah baik. Kalau dipersulit, nggak jadi melulu, ternyata apalagi nih, kalau jelas-jelas itu tempat kerjanya penuh kemaksiatan, yang gak usah tanya lagi ke Allah. Ibarat kata anak kita yang perempuan
dapat jodoh laki-laki tapi sholatnya kagak, apalagi kagak taat, nggak soleh gitu ya misalnya. Lah jelas kalau ini mah nggak perlu tanya lagi, emang laki dia doang, banyak ya begitu. Nah, sholat sunnah. Kemudian apalagi termasuk rukun Islam yang pokok dalam Islam, karena ruknun itu asal katanya, makna asalnya adalah soko guru. Apa soko guru? Tiang, pemancang. Karena memang ada hadis bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 perkara yang kita kenal dengan rukun Islam. Tadi syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Mau zakat dulu puasa boleh-boleh aja. Kalau kita boleh umpamakan, Pak, ini nih 5 rukun Islam tadi ya. Orang katakanlah nggak semuanya mampu haji karena beribadah haji man istata'a ilaihi sabila, nggak, misalnya nggak mampu. Zakat ya nggak semuanya bisa zakat karena ada yang jadi mustahik zakat. Kemudian puasa mungkin ada kalanya yang sudah lansia tidak mampu. Tuh. Tapi kalau sholat ya hati-hati, kalau nggak sholat jatuh dah, ya nggak? Sholat itu pokok. Makanya apa kata baginda Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Kali pertama yang bakal dihisab di hari kiamat adalah masalah sholat. Belum lagi kata Nabi apa as-shalatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Maka siapa yang menegakkan sholat, maka ia sungguh telah membangun, mendirikan, menegakkan bangunan agama. Sebaliknya, waman tawakaha, dan siapa orang yang meninggalkan salat faqad hadamaddin, maka sungguh ia telah meruntuhkan bangunan agama. Apakah Islam yang hancur? Bukan, keislaman dia. Islamnya nggak hancur, keislaman, keagamaan orang itu yang hancur. Contohnya apa? Keislamannya, dia jadi nggak jujur, hidupnya nggak berkah, dekat kepada kemaksiatan, bahkan masuk kepada kejoliman, kesesatan. Ya karena keislamannya udah hancur begitu. Siapa yang hancurkan? Dirinya sendiri karena meninggalkan sholat. Jadi bukan Islam yang hancur, bukan, keislaman dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, setelah ini kata baginda Nabi, apalagi yang disampaikan oleh Nabi kepada si laki-laki dari Najd tadi, wasyam Ramadan, puasa Ramadan, jangan gitu kira-kira. Puasa Ramadan kerjain. Qala, setelah Nabi sampaikan puasa Ramadan termasuk yang pokok, apa kata laki-laki tersebut? Hal alayya ghairu. Qala, kata si laki-laki tadi, hal alayya ghairu ya Rasulullah, adakah kewajiban bagiku selain yang fardu itu, puasa Ramadan yang fardu? Lah, ini orang hebat banget udah nanya selain yang fardu. Ya, kalau yang fardu cukup itu doang. Ya, kalau kata lah nggak ada lagi yang fardu. Ya kecuali memang ada sih apa nazar sama puasa kifarat. Tapi itu mah tertentu. Tapi kalau puasa fardu, oh ini kewajiban semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ayat syuri'a ayat furidho, disyariatkan, telah dipardukan, berarti wajib. Wajib bagi siapa? Orang beriman. Ya, makanya ada syarat wajib. Syarat wajib itu apa? Syarat yang mewajibkan seseorang untuk mengerjakan puasa Ramadan. Di antaranya apa? Beragama Islam, baligh, berakal, di antara itu. Nah, kemudian illa kata baginda Nabi, illa kecuali kalau kamu pengen mengerjakan selain yang fardu, ada illa antatawwa, kecuali apa? Puasa sunnah. Ya, kecuali silakan kalau kamu mau nambahin lebih dari itu, ada namanya apa? Puasa sunnah. Jika kamu mau, silakan. Kalau kamu mau, ada puasa apa? Puasa 10 Muharram ditambah 9 Muharram.
Karena ketika Nabi puasa 10 Muharram Asyura, ada sahabat yang menyampaikan, "Ya Rasul, orang Yahudi juga, orang Nasrani juga puasa tanggal 10 Muharram." Kata Nabi, "Kalau begitu tahun depan umurku masih ada, aku juga akan puasa 9 Muharram." Tapi ternyata Nabi enggak kesampaian karena keburu wafat. Ada lagi puasa apaan? Puasa 9 Dzulhijjah yang dikenal puasa hari Arafah. Ada puasa lagi apaan? Ayyamul Biyad. Tanggal berapa itu? 12 berapa? 3 hari tiap tengah-tengah bulan Hijriyah. Tanggal berapa itu? 13, 14, 15. Biyad. Ya, kan ada abyad nih, putih, karena memang itu bulan sedang bercahaya, kermoncorong, bodas, putih, begitu ya. Nah, puasa Senin dan Kamis. Pokoknya silakan puasa sunnah. Yang penting bukan puasa yang diharamkan. Di hari yang diharamkan apa? Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Begitu. Puasa sunnah silakan kalau kamu mampu. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau juga, baginda Rasul, menjelaskan tentang apa? Az-zakat, tentang kewajiban membayar zakat. Zakat yang wajib itu ya ada 2. Satu, zakat badan yang disebut dengan zakat fitrah. Boleh nyebutnya zakat fitrah, boleh. Zakat fitri juga boleh. Kalau disebut zakat fitri, zakat yang ditunaikan oleh orang yang sudah mengalami usia sebagian Ramadan dan sebagian malam Idul Fitri. Begitu. Lah emang kalau misalnya ada orang meninggal sebelum malam Idul Fitri, misalnya tanggal 30 Ramadan, belum nyampe ke maghrib malam 1 Syawal, emang gak wajib? Gak wajib. Karena belum mengalami malam sebagian 1 Syawal atau Idul Fitri. Atau kalau misalnya ada anak bayi lahir malam 1 Syawal, wajib nggak dia menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah? Nggak wajib, karena dia nggak mengalami sebagian Ramadan. Tapi kalau ada orang yang meninggal pas Isya malam takbiran malam 1 Syawal, dia wajib karena sudah mengalami Ramadan dan malam 1 Syawal. Ada anak lahir asar tanggal 30 Ramadan, wajib nggak dia zakat fitrah? Dikeluarkan zakat fitrahnya? Wajib, karena sudah mengalami Ramadan. Nah, ini namanya ketentuan fiqih. Begitu. Boleh nyebut zakat fitrah? Boleh. Zakat fitrah itu zakat badan. Makanya ada kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah, suci potensinya. Ya. Tapi kalau mengucapkan semoga kita kembali kepada fitri apa fitrah? Kembali kepada fitrah, bukan fitri. Sebab Idul Fitri artinya bukan kembali kepada fitri, apalagi desi, apalagi maya, bukan. Idul Fitri itu hari raya fitri, makan-makan. Makanya ada iftar. Iftar jama'i, buka puasa bersama. Nah, ini dari satu kata kemudian beda satu huruf saja beda. Kalau fitrah, nah ini baru suci. Karena tadi ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Gitu. Nah, inilah kemudian semangat ngaji harus dibuktikan dengan benar-benar ngaji gitu. Nah, kalau kita belum tahu ya nanya gitu. Nah, jadi kadang-kala ada yang menyebut kembali kepada fitri, bukan, kembali kepada fitrah. Kalau mau kembali gitu. Ini itu artinya hari raya. Kalau Idul Fitri kembali kepada fitri, terus Idul Adha kembali kepada adha gitu. Bukan. Idul Adha artinya hari raya kurban yang mana pelaksanaannya mulai dari waktu duha 10 Dzulhijjah. Oh gitu, ya begitu. Nah, Nabi menjelaskan tentang kewajiban zakat. Qala, kata si laki-laki penduduk Najd tadi, hal alayya ghairuha, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban bagiku selain zakat fitrah yang wajib?
Oh iya, satu lagi, zakat fitrah itu ada dua yang wajib. Zakat itu yang wajib ada dua. Satu zakat badan, yang kedua zakat mal. Ya, kalau dalam kitab takrib itu ada zakat perdagangan perniagaan, ada zakat emas perak, ada zakat barang tambang, ada zakat pertanian, ya. Ada zakat apalagi tuh. Kalau penghasilan ke sini itu mah kontemporer, ya. Kemudian qala, apakah hal alayya ghairu? Ya Rasul, adakah kewajibanku selain zakat yang fardu? Qala, la, enggak ada kalau yang fardu. Illa antatawwa, kecuali kalau kamu mau sedekah sunnah. Qala fa'adbarar rajulu wa huwa yaqulu. Kemudian dia ini adbaro itu secara bahasa dubur kan belakang, membelakangi. Maksudnya kemudian si laki-laki penduduk masjid ini pergi ngalius we cek sunah nama, pergi sambil wa yaqulu, ia berkata, wallahi demi Allah wallahi demi Allah la azidu ala hadza wala ankusu, demi Allah, kata si laki-laki tadi, aku tidak akan menambah atau menguranginya. Yang pokok dan sunnah saja itu cukup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqah. Para sahabat, itu laki-laki akan beruntung jika dia jujur menepati apa yang dia ucapkan, akan mengerjakan yang pokok, yang fardu, dan menambahkannya dengan perkara yang sunnah. Akhrajal Bukhari fi kitabil iman bab zakah minal Islam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Iman bab tentang az-zakah minal Islam, zakat termasuk dari Islam. Semoga kita semua juga bisa mengerjakan hal-hal yang pokok, ibadah yang fardu, dan Allah pun memampukan kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana, aqrabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qabri unsa wa dzakar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan, kelemahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu